saudara yang percaya berdoa berbahasa roh. Mari berdoa, berdoa, berdoa. Mari berdoa. Percaya apa saja yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Engkau sudah terima kemenangan. Engkau sudah terima kesembuhan. Engkau sudah terima kelepasan. Engkau terima pemulihan. Terima kelimpahan. Mari saudara terima dengan iman. Apa saja yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah bahwa engkau dan saya sudah menerimanya. Mari saudara bangun imanmu. Ayo bangun manusia rohmu. Percaya, percaya, percaya. Orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada firman Tuhan. Mari saudara berdoa berbahasa roh lebih kuat bagi saudara. Saya percaya pagi hari ini Roh Kudus membantu saudara dan saya. Berdoa kepada Bapa, berdoa kepada Tuhan Yesus di dalam segala kelemahanmu, di dalam segala pergumulanmu, di dalam segala kekuranganmu. Pagi ini Roh Kudus membantu saudara dan saya. Berdoa, berdoa, berkata-kata. Saya percaya hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kita saudara. Ayo saudara, saya mau berkatakan kepadamu, responmu itulah yang menentukan engkau. Imanmu itulah yang menyelamatkan engkau. Imanmu itulah yang membangkitkan. Imanmu itulah urapan Tuhan kuat di tengah-tengah kita. Hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kita. Aku impartasikan pengurapan Allah atas seluruh anak-anak Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Mari saudara terima pengurapan, terima kuasa, terima mujizat. Oh, terima pembelaan dari Tuhan, terima kemenangan dari Tuhan, terima kekuatan yang baru dari Tuhan, terima pengurapan yang baru, minyak yang baru, akur yang baru. Mari saudara terima dengan iman, terima. Responmu itulah yang menentukan Tuhan. Apapun
Sekali lagi katakan sama-sama, tak pernah ragu, aku tetap percaya. Yes, haleluya. Mari sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Kami tidak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami tahu tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa diselesaikan di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah untuk selama-lamanya. Sehingga kami tidak akan gentar sedikit pun untuk menghadapi musuh-musuh kami Tuhan. Karena kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami Bapa, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba adalah perkataan Allah yang memberikan kekuatan baru, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, membebaskan hidup yang terbelenggu, menghibur yang susah, memberikan jalan keluar pada orang-orang yang mengalami persoalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi kami Bapa. Kami rindu sebuah terobosan terjadi tahun 2026. Dan tahun 2026 adalah tahun kemenangan, tahun pembebasan Tuhan, tahun peningkatan dan Great Commission Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menuai jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus yang diam, yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, mari sorak-sorai lebih dahsyat lagi buat Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan dulu. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudaraku. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, luar biasa. Hadirat Allah tetap terjaga ketika umat Tuhan terus tinggal di dalam hadirat. Amin. Hanya hadiratnya yang bisa menarik semua orang datang kepada Yesus. Ketika nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Amin. Karena ketika kita meninggikan namanya, berarti kita sedang menggenapi apa yang menjadi tujuan hidup saya dan saudara. Di mana Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Yaitu yang mereka menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, disitulah ada kemerdekaan. Amin. Ketika kita hidup dalam kebenaran, disitulah ada kemerdekaan. Amin. Amin. Saudaraku, dewasa rohani kita. Yes. Saudaraku, bicara tentang dewasa. Dewasa itu adalah sebuah proses. Beda dengan karunia. Karunia itu kado tanpa usaha kita. Tapi dewasa, menjadi dewasa, itu sebuah proses. Kalau kita punya anak, mulai lahir, terus bertumbuh. Nah, saudaraku, ketika bertumbuh, misalkan usia 1 sampai 5 tahun. Terus 6 sampai 12 tahun. 12 sampai 17 ada kategori tersendiri. Itu sesuai dengan umurnya. Dan ada yang disebut lansia, ya. Kita ganti bukan lansia, usia emas. Haleluya. Usia sunset. Siapa yang usianya udah 60 tahun ke atas? Atau 50 tahun ke atas? 50 tahun. Yes. Semakin tua, semakin berguna. Amin. Amin. Yes. Kalau kelapa, semakin tua, semakin santannya bagus, saudaraku. Nah, saudaraku, menjadi tua itu juga proses. Amin. Saudara mau pergi operasi plastik, misalkan ke Korea, supaya tetap wajahnya muda, tapi fisik gak bisa dibohongin, ya. Kalau seringkali kita suka lupa, oh faktor U, apa faktor U? Faktor
faktor usia. Nah, saudaraku, bicara tentang dewasa rohani itu sebuah proses, bukan karunia ya. Kalau kasih karunia itu nggak ada usia dari kita. Tetapi kalau menjadi dewasa di dalam Kristus, itu adalah sebuah proses yang kita harus jalani. Amin. Dan itu tidak tergantung dari berapa usia saya dan saudara. Ya. Atau berapa lama kita menjadi orang Kristen. Enggak. Tetapi saudara, sebuah proses. Mungkin ada anak kecil, tetapi karena dia proses, dia berani menghadapi proses yang Tuhan proses dia, sehingga dia dikatakan ketika dia mengalami proses dan dia tetap kuat, tetap tegar, dan dia tidak pernah ragu sedikit pun di dalam menjalani hidup, dan dia bisa dikatakan dewasa rohani. Amin. Nah, saudaraku, jadi dewasa rohani beda dengan dewasa usia. Ya, kalau dewasa usia kan sesuai dengan usianya. Tetapi dewasa rohani itu tidak terfokus dengan berapa lama kamu menjadi orang Kristen, saudaraku. Jadi yang menjadi persoalannya bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi apa yang kita lakukan selama kita menjadi anak Tuhan. Yang menjadi persoalannya bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tetapi apa yang kita lakukan selama kita hidup. Maka dari Paulus berkata, baik hidup maupun mati sama saja. Ketika aku hidup di dalam Yesus, dan hidup saya harus memberikan buah. Dan harus berbuah lebat. Dan kalaupun itu mati, saya mati, saudara mati, itu adalah sebuah keuntungan. Kenapa sebuah keuntungan? Karena kematian anak Tuhan itu bukan kebinasaan, tetapi hanya perpindahan, ya, dari alam yang fana dan masuk di dalam hadirat Tuhan yang lebih penuh lagi. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 ya. Saya baca dari ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap apa saudaraku? Anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Yes, saudaraku. Jadi saudaraku, orang yang dewasa rohani itu dia mampu membangun hidupnya di dalam kasih. Saudara melayani Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan bukan karena kasih, saudara tidak akan bertahan. Saudara melayani Tuhan kalau motivasinya lain. Oh, saya melayani Tuhan supaya ini dipuji oleh orang. Oh, saya ingin melayani Tuhan supaya hidup saya diberkati. Oh, saya ingin melayani Tuhan supaya hidup saya benar-benar menjadi orang kaya. Saudaraku, kita melayani Tuhan bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Ketika motivasi kita melayani Tuhan bukan karena materi, tetapi karena kasih Kristus, sehingga ketika apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, dan kita tidak pernah mundur dari pelayanan. Pelayanan itu bukan sebuah beban, tetapi melayani itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Sehingga kita sangat menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Tuhan percayakan kepada kita, ketika Tuhan panggil kepada kita, dan kita itu hanya meresponinya dengan taat, tunduk kepada Dia. Amen. Dan Dia akan memampukan saya dan saudara. Amen. Dan Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Tuhan tidak pernah melihat, oh karena engkau mampu, oh karena engkau tidak mampu. Tidak. Tetapi Tuhan melihat sikap hati kita. Amin. Ketika justru engkau merasa mampu, berarti engkau gak perlu Tuhan. Tetapi ketika kita merasa tidak mampu, kita perlu Tuhan. Kita perlu support dari Tuhan. Karena tanpa support dari Tuhan, tidak ada pelayanan yang akan berhasil. Amen.
Karena yang buat keberhasilan adalah Tuhan yang bekerja sama dengan saya dan saudara. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Jadi orang yang dewasa rohani pasti dia orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia, yang cintanya sungguh-sungguh, yang rela melakukan segala sesuatu demi Kristus. Amin. Itu orang yang dewasa rohani. Saudaraku, orang tadi dijelaskan, kalau anak-anak bagaimana? Anak-anak itu orang seperti orang yang tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian artinya mudah terombang-ambing oleh angin pengajaran yang menyesatkan, yang palsu. Dan saudaraku, untuk tahu tentang yang asli dari orang yang dewasa rohani, pasti dia tahu membedakan mana yang palsu dan mana yang Asli. Nah, kalau anak-anak bisa nggak membedakan berlian yang palsu dan asli? Ya. Kalau anak-anak bisa nggak membedakan antara emas asli dan imitasi? Nah, saudaraku, untuk tahu yang palsu harus tahu yang apa? Yang asli, saudaraku. Jadi saudaraku, apa standar supaya kita tahu pengajaran yang asli dan palsu? Standarnya adalah kebenaran firman Allah. Kalau engkau nggak tahu tentang kebenaran firman Allah, engkau pasti mudah tersesatkan, mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran palsu yang menyesatkan, saudaraku. Tetapi kalau engkau sudah tahu standar asli kebenaran itu adalah firman Allah, dan engkau tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Amin. Dan saudara-saudara Islam dan Yesus, dan saya percaya ketika kita dewasa rohani mengalami sebuah proses itu adalah memang menyakitkan. Gak ada proses yang enak. Tiba-tiba kita ingin cepat kaya. Wah, kalau ingin cepat kaya banyak orang pergi ke Gunung Kawi, ya betul? Iya, ada ponakan saya pengen kaya, saudaraku, pengen instan, kan semuanya serba instan kan, mie instan, ya kan, semua kopi instan, semua pengen serba instan, dan kaya juga pengen instan. Saudaraku, menjadi kaya itu oke, tapi harus ikutin sebuah proses. Dan karena banyak orang yang gak mau ikut proses, dia pengen cepat kaya, dia datanglah ke Gunung Kawi untuk minta kekayaan. Saudaraku, ponakan saya ini pernah coba datang Gunung Kawi, dia minta kekayaan. Kalau pada waktu dia datang minta kekayaan, terus disuruh membayangkan, kira-kira yang muncul pertama kali siapa? Ternyata ibunya. Ibunya berarti kata si dukunnya ini, kalau kamu ingin kaya, persembahkan ibumu kepada setan. Nah, mungkin waktu itu karena dia adalah orang situ punya kepahitan banget dengan ayahnya. Kalau mungkin waktu itu muncul ayahnya, karena dipersembahkan ayahnya, saudara. Tetapi yang muncul waktu itu ibunya, karena ibunya sangat sayang sama anaknya, dia juga sangat sayang sama ibunya. Maka dari itu, ketika dia diminta ibunya untuk dipersembahkan, dia langsung lari dan tidak mau. Ternyata, saudaraku, desas-desus katanya, harus ada mempersembahkan sesuatu, itu betul. Karena kalau setan itu, di dalam setan itu gak ada yang gratis. Ya. Hanya di dalam Yesus, di dalam kasih karunia Allah itu free. Amin. Amin. Gratis. Kita nggak bayar, saudaraku. Jangan saudara, saya memberikan perpuluhan, saya berikan korban sembahan, saya melayani Tuhan untuk nyogok Tuhan. Tidak. Karena keselamatan itulah kasih karunia Allah. Dan orang yang dewasa rohani, dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Amin. Ya, jadi gak usah tanya. Misalkan ada anak muda, Pak Pendeta, boleh gak saya menikah dengan pasangan yang tidak seiman? Sudah dikasih tahu sama firman Allah, ya kan? Janganlah berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Pak Pendeta, saya kan ingin menjangkau dia. Nah, itu dia bukan menjangkau dia yang terjangkau. Alasannya seperti itu. Tapi Alkitab tidak seperti itu. Alkitab adalah kebenaran, dan kebenaran itu tidak bisa kompromi. Kebenaran itu bukan demokrasi. Kalau demokrasi siapa suara terbanyak itulah yang menang. Tapi kebenaran itu tidak butuh kompromi, tidak butuh suara terbanyak. Kebenaran itu mutlak, hakiki, dan tidak bisa diganggu gugat. Dan Alkitab adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak kompromi dengan apapun dan dengan siapapun. Kalau pengadilan di dunia itu bisa kompromi. Siapa yang banyak uang itu yang akan menang. Tetapi kalau di dalam pengadilan, tahta pengadilan Kristus, tidak ada kompromi. Amin. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Karena firman Allah tidak bisa dibohongin.
Dan firman Allah itu ya dan amin. Dan firman Allah itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah hakiki dan tidak bisa diganggu-gugat. Saudaraku. Nah, Amin. kalau pengadilan dunia itu bisa diganggu-gugat, siapa yang banyak uangnya pasti dia bisa menang, saudaraku. Tetapi kalau pengadilan Kristus nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa disuap, meskipun kita kaya raya, nggak akan bisa, saudaraku. Karena Tuhan, Dia adalah pribadi yang murni hatinya. Amin. Amin. Saudara-saudara, orang yang dewasa rohani pasti murni hatinya. Amin. Murni, ya. Berarti dia melayani Tuhan karena murni hatinya. Benar-benar ingin melayani, ingin menjadi hambanya. Hambanya berarti siap disuruh apapun. Gak boleh pilih-pilih kalau hambanya, ya. Hambanya, contohnya, kalau saudara punya pembantu di rumah, kan hambanya saudara. Misalkan, Neng, Mbak, tolong ambilkan sapu. Waduh, aku lagi sibuk, lagi main HP. Kira-kira saudara sebagai tuannya marah nggak? Nah, jadi hambanya harus siap semuanya. Tapi kalau hamba Tuhan melakukan kewajiban, tetapi tidak boleh menuntut hak. Kalau pembantu rumah tangga melakukan kewajiban, harus menuntut haknya. Kalau enggak, pasti pada demo. Artinya saudaraku, kalau hamba hanya melakukan kewajiban, hanya taat dan tidak bisa menuntut hak, dan sekalipun kita tidak menuntut hak kepada Tuhan, Tuhan tahu hak kita karena kita sudah diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah dan menjadi anak-anak Allah, bahkan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita tidak perlu menuntut hak dari Tuhan, dan Tuhan tahu semuanya apa yang kami rindukan dan butuhkan. Amin. Karena Dia Allah yang menyediakan dan Dia Allah yang sangat bertanggung jawab. Amin. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab berarti dia meresponi semua tugas dari panggilan ilahi. Kalau di sini, Pak Gembala, Ibu Gembala sebagai leader untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saudara. Ketika kau diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, jangan pernah berbantah. Jangan pernah berbantah. Kenapa? Itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Amin. Karena siapa yang kita layani bukan Pak Gembala, bukan Ibu Gembala, tetapi yang kita layani adalah Raja di atas segala raja yang sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Saudaraku, sekalipun mungkin kita dikecewakan, mungkin kita gak dihargai oleh manusia, mungkin kita gak dihormati, mungkin kita gak dikasih posisi, saudaraku. Itu gak penting, saudaraku. Posisi bukan hidup kita. Orang yang dewasa rohani dalam melayani Tuhan, dia tidak cari posisi. Amin. Amin. Tidak cari posisi, lebih mementingkan fungsi. Sekalipun kita tidak punya posisi, itu gak penting, saudaraku. Tetapi yang paling penting, apakah hidup kita itu berfungsi. Meskipun kita tidak punya posisi atau kedudukan di dalam sebuah organisasi, tetapi buat apa kita punya kedudukan, punya posisi, tetapi hidup kita tidak berfungsi. Dan itu tidak akan berguna, dan itu hanya sia-sia saja, saudaraku. Dan yang Tuhan mau adalah orang yang berguna. Jadi orang yang dewasa rohani, dia gak akan cari posisi. Amin. Oh, dia aktif karena apa? Dikasih posisi. Begitu posisinya diganti, langsung tidak aktif lagi. Berarti dia pelayanannya hanya cari posisi. Sekalipun mungkin kita sudah gak dikasih posisi, artinya dalam sebuah organisasi, tapi kita tetap mengutamakan fungsi. Karena hidup kita lebih baik berfungsi daripada punya posisi tapi tidak berfungsi. Amin. Makanya saya katakan, bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi apa yang kita lakukan selama kita hidup. Dan ciri orang yang dewasa rohani adalah hidupnya menjadi serupa dengan Kristus.
menjadi serupa dengan Kristus itu adalah sebuah proses juga. Dalam pelayanan, gak semuanya tim kita itu malaikat. Betul? Betul. Pasti mungkin ada perbedaan pendapat, terjadi konflik, gesekan. Dan kalau orang yang dewasa rohani, ketika ada gesekan, dia tetap kuat dan tetap memeluk orang yang berbeda pendapat dan menyapa. Itu orang yang dewasa rohani. Tapi kalau yang masih kanak-kanak, ketika perbedaan pendapat jadi permusuhan, saudaraku. Dan ciri orang yang dewasa rohani yaitu, saudaraku, hidup menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa Kristus itu adalah sebuah proses. Lihat Yesus. Nanti saudara di rumah baca Matius 27 tentang penderitaan Yesus. Yesus tidak melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan kejahatan. Dan dia tidak berbuat dosa. Tapi dia harus menderita, mengalami caci maki. Bahkan dia ditusuk lambungnya, dimahkotai duri. Bahkan dia sampai mati taat di atas kayu salib. Saudaraku, jadi ketika engkau mengalami gesekan konflik, wah, belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya saudara, ketika engkau mengalami gesekan, itu sebenarnya Tuhan sedang membentuk engkau untuk menjadi lebih dewasa dan kepenuhan di dalam Kristus. Kalau engkau ingin menjadi dewasa di dalam Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, dan hidupmu siap diproses oleh Tuhan. Proses itu memang menyakitkan, saudara. Tetapi hasilnya itu luar biasa. Amin. Saudara mungkin saat ini bisa pakai berlian, saudara bisa pakai emas, kan indah kan? Tapi apakah saudara pernah lihat proses bagaimana menjadi berlian? Proses bagaimana menjadi emas? Saya tahun 1992 ya. Saya pernah pelayanan di satu daerah tambang emas. Jadi saya itu menjadi orang yang sangat kaya raya. Kenapa? Tidur di atas emas, saudara. Karena gerejanya di atas emas. Gerejanya di atas emas. Dan setiap orang dia bekerja mencari emas. Dan karena itu tambang emas, saudaraku. Dan saya melihat prosesnya. Gak gampang. Saya pikir tinggal nemu emas, gelondongan gitu. Enak banget. Saudaraku, dia harus bikin lubang. Cari batu di dalamnya. Bahkan sampai banyak orang yang menjadi korban tertimbun oleh karena mencari emas, saudaraku. Dan dia ambil batu itu harus dihancurkan, terus kemudian digiling, saudaraku. Setelah digiling, diremas dengan air perak. Dan ketika diremas dengan air perak, dan kemudian terkumpul, dan kemudian dibakar lagi, agar muncul menjadi emas yang murni. Kalau saudara mau menjadi anak-anak Tuhan yang murni hatinya, saudara harus siap diproses seperti emas. Memang sakit, saudaraku, tetapi hasilnya itu indah. Hasilnya disukai oleh semua orang. Dan harganya, value kita itu mahal. Amin. Akibat orang yang dewasa rohani, itu value-nya semakin mahal, saudaraku. Amin. Dan kedewasaan rohani itu bukan bicara soal usia, tetapi value, nilai kita. Semakin kita diproses oleh Tuhan, semakin nilai kita naik. Asal kita siap dengan sikap hati, siap untuk diproses. Saudaraku, siapa yang siap diproses Tuhan? Amin. Ya, kalau saudara di tahun 2026 ingin menjadi berlian-berliannya Tuhan, ingin menjadi emas yang murni, saudara siap untuk dibentuk, diproses. Dan proses itu memang menyakitkan, tetapi saudara, ketika engkau tekun dan taat di dalam prosesnya Tuhan, dan engkau akan menjadi emas murni, anak-anak Tuhan yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Haleluya. Sangat bernilai. Amin. Katakan kiri kanan, engkau sangat bernilai. Engkau sangat bernilai. Siap menghadapi Engkau proses? sangat bernilai. Yes, I'm ready menghadapi prosesnya Tuhan. Bagai bejana, siap dibentuk. Amin. Siapa yang siap dibentuk? Makanya orang yang dewasa rohani siap dibentuk, nggak cengeng, dia tahan banting. Amin. Mau diledekin apapun tahan banting, ya Pak Gembala ya. Ya. Jadi nggak cengeng, nggak mudah tersinggung, saudaraku. Sedikit-sedikit tersinggung ya. Cuma ditegur sama ketua KUL, langsung tersinggung. Malah teguran itu adalah kasih, mendidik supaya dia menjadi lebih baik. Kalau kita ada orang yang menegur kita, berarti orang itu sayang sama kita.
Tetapi ketika kita berbuat salah, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menegur, berarti orang-orang di sekeliling kita itu tidak sayang sama kita. Ketika kita ditegur Tuhan, berarti Tuhan sayang sama kita semuanya. Anda mau disayang Tuhan? Amin. Siaplah ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi diri semua. Bagikan bejana siap dibentuk. Aku mau sepertimu Yesus. Refnya saja. Ya, makasih Pak Gem. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari sama-sama katakan dan angkat tanganmu dan hatimu di hadapan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Amin. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, aku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Amin. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Amin. Memuliakan namamu. Haleluya. Memuliakan. Sama-sama sekali lagi katakan memuliakan namamu Tuhan. Yes, haleluya. Saudara-saudara mau belajar di atas segala raja. Tuhan inilah kami. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap diproses untuk menjadi bejana-Mu, untuk menjadi emas murni, untuk menjadi berlian yang nilainya mahal Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin hidup seperti Yesus. Kuatkan kami untuk menghadapi proses dari-Mu Bapa. Kami siap untuk semakin hari semakin menjadi orang yang memiliki murni hatinya Tuhan. Murni hatinya. Kami siap untuk menghadapi proses ya Tuhan. Meskipun itu sakit, kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan akan berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Bapak, terima kasih Bapak. Roh Kudus, mampukan kami untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan di tahun 2026. Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Mari saudara berdoa.
tidak ada hak untuk menuntut tuannya. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Tidak ada kata menuntut kepada Tuhan. Mari saudara belajar taat, belajar setia. Saudara dan saya adalah sesungguhnya hamba Tuhan, bukan hamba upah. Mari saudara, kita mau setia kepada Tuhan. Setia sampai garis akhir, bahkan setia sampai mati. Saya percaya kesetiaanmu tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tuhan akan sediakan kebahagiaan. Tuhan akan sediakan mahkota bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai garis akhir, bahkan setia sampai mati. Mari saudara buka kedua tanganmu berdoa. Ayo saudara berdoa berkomitmen kepada Tuhan. Mari saudara, engkau dan saya mau setia kepada Tuhan. Setia, setia, setia sampai garis akhir. Setia, setia, setia sampai mati. Inilah komitmen kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami mau tetap setia kepada Tuhan. Urapi seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapi seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, hati yang setia, hati yang taat di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Roh Kudus, urapi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, setia itu mahal. Setuju katakan amin? Mencari orang baik itu banyak, tetapi mencari orang setia itu tidak banyak, saudara. Tapi saya berdoa, saudara-saudara semua adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Setia mencari wajah Tuhan, setia berdoa, setia merenungkan firman Tuhan, setia melayani Tuhan. Saya percaya jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, pagi hari ini kita akan berdoa ya buat Bapak Soeharto dan juga Ibu Im. Hari ini saudara, beliau merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke 47 tahun.